Judul firman Tuhan yang akan kita pelajari adalah Bencana demi Bencana dan Paskah. Di bawah judul ini, mari kita belajar kehendak Tuhan. Baru-baru ini, berita tentang Iran dan Amerika Serikat menjadi berita top dunia. Itu adalah urusan besar yang membawa ketegangan besar bagi banyak orang di seluruh dunia. Saya banyak menonton berita di televisi bahwa Iran meluncurkan 13 dan 15 rudal balistik untuk menyerang pangkalan militer Amerika Serikat. Serangan langsung ke unit pangkalan militer Amerika Serikat itu dapat menjadi hal yang membahayakan antara negara-negara. Jadi, menghadapi hal seperti tersebut, akankah Presiden Amerika Serikat berdiam diri? Seluruh dunia memperhatikannya sepanjang malam. Situasi zaman ini mempengaruhi seluruh dunia, tidak hanya negara ini. Korea Selatan sangat sensitif posisinya sekarang karena hubungannya dengan Korea Utara. Tetapi di Timur Tengah juga kelihatannya ketidakpercayaan timbul disebabkan masalah-masalah yang seperti itu. Dalam situasi ini, media massa, semua politikus, dan seluruh dunia khawatir akan Amerika Serikat mengumumkan timbulnya perang. Keadaan Korea Selatan juga serius, sehingga mengadakan Dewan Keamanan Nasional. Hari ini di bawah judul Bencana demi Bencana dan Paskah, mari kita pelajari firman-firman Tuhan. Setiap kali orang di dunia menghadapi hal-hal seperti itu, bagaimana kita bisa hidup? Sekarang bagaimana kita dapat hidup pada masa depan? Mereka menjadi sangat cemas dalam keadaan situasi itu. Tetapi anak-anak Sion selalu memiliki iman ini. Bapa dan Ibu selalu bersama kita, bahkan dalam bencana yang belum pernah terjadi seperti ini. Karena iman ini, anggota Sion kita terlihat sangat damai dan cerah, seperti bulan purnama, baik hal seperti itu terjadi maupun tidak. Kita berpikir sangat baik memiliki iman kepada Tuhan, terutama dalam situasi ini. Kapanpun sesuatu hal yang sulit terjadi, yang tidak diketahui seperti biasanya, kita bisa melihat perbedaan besar antara mereka yang percaya kepada Tuhan dan mereka yang tidak. Juga, kita tidak percaya pada Tuhan secara sepihak. Tetapi kita sekarang hidup di dalam perjanjian yang Tuhan tetapkan dengan kita. Karena itu, masa depan kita tetap akan bersinar, cemerlang, dan indah. Itu menjadi mungkin untuk memiliki sinar kemuliaan itu, bukan? Mungkin karena kita memiliki pikiran ini. Orang-orang di sekitar kita selalu berkata dengan baik tentang anggota-anggota Sion. Mereka pikir gereja Tuhan kita memilih anggota dan ada persyaratan untuk keanggotaan. Apa yang dikatakan Wahyu pasal 22 ayat 17? Marilah barang siapa yang haus hendaklah ia datang. Barang siapa artinya bahwa tidak ada persyaratan. Siapa saja yang ingin percaya kepada Tuhan bisa datang ke tempat ini, bukan? Ketika kita tidak tahu kebenaran, kita tidak terlihat bersinar. Tetapi begitu kita menerima kebenaran, kita terlihat bersinar seperti bulan purnama. Saya sering berpikir, karena kita memiliki sukacita sejati di dalam hati kita, melalui iman kita kepada Tuhan, raut wajah kita juga berubah. Orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sering berkata, gereja Tuhan tampaknya memilih anggota mereka. Dalam kenyataannya, itu benar. Di antara semua orang yang dikurung di dunia dosa, Tuhan telah memilih kita. Jadi mereka benar dalam sudut pandang tertentu. Tetapi kita tidak menunjuk orang-orang tertentu sebagai anggota kita, bukan? Saat kita hidup di dalam kebenaran, kita terlihat bersinar. Itu terlihat sebagai orang yang penuh dengan harapan dan masa depan yang cemerlang. Yang terlihat harapan
yang penuh yang terpancar di wajahnya. Secara positif, banyak orang sekitar kita mengatakannya demikian. Karena itu, mereka menebak usia anggota Sion kita 10 tahun lebih muda atau 20 tahun lebih muda. Mereka berkata bahwa seorang anggota berusia 50-an terlihat berusia 30-an. Dan seorang anggota berusia 70-an berusia 50-an. Di mata saya juga, saudara dan saudari kita terlihat jauh lebih muda dari usia mereka. Meskipun saya tahu usianya, saya kadang berpikir, bagaimana dia bisa terlihat begitu muda di usianya itu? Saya percaya bahwa ini semua berkat Bapa dan Ibu dan memberi kepada kita sukacita di Sion, keyakinan tentang masa depan kita, dan harapan penuh untuk Sion kita. Pertama, mari kita baca Zefanya pasal 1 dan lihat nubuat Alkitab. Zefanya pasal 1 ayat 2 kita baca. Aku akan melakukan apa? Menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Karena dinubuatkan bahwa Dia akan menyapu semuanya. Kita harus berjaga-jaga dengan mencermati peristiwa besar dan kecil yang terjadi di sekitar kita. Setiap kali ada sesuatu yang terjadi, sesuai dengan nubuat Alkitab, kita berpikir, apakah keadaan ini waktunya untuk nubuat Tuhan akan digenapi? Karena kita berada di dalam keadaan ini. Bahkan sekarang kita harus memperhatikan situasi internasional. Hubungan dengan Korea Selatan dan Utara itu mengkhawatirkan. Ditambah dengan situasi Amerika Serikat dan Iran itu juga mengkhawatirkan. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, ayat 3. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Melalui Nabi Zefanya, Tuhan sudah menjelaskan masa depan bumi ini. Situasi ini pasti akan datang. Nubuat itu pasti akan digenapi. Tetapi pertanyaannya adalah, kapan itu akan digenapi? Jadi kita sekarang menunggu waktu nubuat Tuhan untuk digenapi. Ayat 14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu, dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Karena nubuat ini pasti akan digenapi, maka masalah terbesarnya adalah kapankah ini akan terjadi? Namun di tengah isinya yang dijelaskan dalam Zefanya pasal 1, mengapa tiba-tiba emas dan perak muncul di sini? Di berita tentang konflik antara Amerika Serikat dan Iran, apa yang paling bernampak adalah harga emas. Dikatakan bahwa orang-orang membeli emas banyak-banyak. Karena jika perang pecah, maka uang yang dimiliki itu akan kehilangan nilainya. Ini adalah suatu fenomena di mana orang berlomba membeli emas daripada uang yang terjadi di seluruh dunia. Apa yang Alkitab katakan tentang ini? Dikatakan mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Melalui Nabi Zefanya, Tuhan sudah memberitahukan kepada kita tentang apa yang akan manusia lakukan dan apa tanggapan mereka akan zaman ini. Oleh karena itu pastilah akan tiba waktu untuk nubuat digenapi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan.
dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Karena saat itu datang dengan pasti, kita semua harus berdiri teguh di Sion dan di dalam Tuhan, dan menantikan hari Tuhan dan mempercepat kedatangannya dengan hidup lebih suci dan lebih saleh lagi. Tuhan menunjukkan kepada kita pemandangan nubuat tentang hari-hari yang terakhir di dalam kitab Zefanya. Dan kita juga dapat melihat nubuat yang sama dalam Maliaki pasal 4. Sebab nubuat ini tertulis di dalam Alkitab. Kita harus percaya yang menyatakan hal yang seperti itu didasarkan pada alasan bahwa ini harus terjadi. Mari kita lihat pengajaran Maliaki pasal 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu firman Tuhan semesta alam. Nabi Maliaki juga bernubuat bahwa hari itu pasti datang menyala seperti perapian. Tolong buka 2 Petrus pasal 3 juga. Karena penglihatan-penglihatan ini dinubuatkan di dalam Alkitab, kita tidak boleh menganggap rendah firman-firman Tuhan yang telah difirmankannya, karena kita percaya kepada Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Mari kita baca 2 Petrus pasal 3 ayat 6. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Waktu itu mengacu pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh, manusia dihancurkan oleh air. Ayat 7. Tetapi, oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari apa? Dari api, dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Apakah Anda menyimpan makanan di kulkas untuk selamanya? Anda menyimpannya sementara waktu untuk menggunakannya suatu hari nanti, bukan? Di sini juga Tuhan berkata bahwa langit dan bumi sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Bencana-bencana yang belum pernah terjadi, yang dicatat di dalam Alkitab, pasti akan datang. Jadi, manusia sekarang ini tidak bisa hidup dengan nyaman pada zaman ini. Sebelum hari itu tiba, kita harus cepat menyampaikan kebenaran kepada orang-orang di sekitar kita yang belum mendengar kebenaran. Kepada teman, kerabat, dan kenalan dekat kita juga, kita harus menyampaikan firman-firman kebenaran yang hidup dengan cepat. Kemudian, sebelum malapetaka yang tidak pernah terjadi ini datang, kita orang-orang sorgawi harus mempersiapkan apa? Tolong buka Keluaran pasal 12. Tuhan memberitahukan kita cara untuk dilepaskan dari malapetaka di dalam Alkitab. Pasal 12 ayat 1 kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya harus mengambil seekor menurut jumlah jiwa.
Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat 8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi apa? Menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu, umat Tuhan, tinggal. Apabila aku melihat darah itu, apakah darah itu darah anak domba Paskah? Maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Untuk menyelamatkan umat manusia dari penghakiman atas dunia ini dan dari malapetaka yang belum pernah terjadi sebelumnya, Tuhan telah memberi jalan untuk terhindar dari malapetaka di dalam sejarah keluaran. Tuhan menyuruh malaikatnya untuk hanya melewati rumah-rumah yang ada darah domba Paskah dan menghancurkan semua rumah yang lainnya yang tidak ada darah domba. Lalu pada zaman Roh Kudus ini juga, haruskah kita mengoleskan darah domba di sisi dan ambang atas pintu sesuai dengan hukum perjanjian lama 3.500 tahun yang lalu? Mari kita ke 1 Korintus pasal 5. Dan melihat dengan cara apa kita harus merayakan perjanjian kekal Tuhan pada zaman ini. Pasal 5 ayat 7 kita baca. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu siapa? Yaitu Kristus. Tuhan membuat rumah-rumah yang memiliki darah domba Paskah terlewat dari malapetaka. Dan di 2 Petrus pasal 3 difirmankan, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api. Jika hari di mana api yang disimpan itu memainkan perannya akan tiba di sini dan di sana, bagaimanakah itu akan terjadi? Banyak orang akan jatuh di sana dan di sini. 1.000 dan 10.000 akan jatuh. Dan manusia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan dalam siksaan dan penderitaan. Dalam keadaan ini, apa yang telah dijanjikan Tuhan untuk melindungi kita? Perjanjian lama adalah bayangan daripada perjanjian baru. Lalu anak domba Paskah mengacu kepada siapa di dalam perjanjian baru? Siapakah anak domba Paskah kita? Yesus Kristus adalah kenyataan daripada Paskah itu. Jika begitu, darah siapa yang kita butuhkan di dalam perjanjian baru? Kita dengan mutlak membutuhkan darah Kristus yang berharga. Hanya rumah-rumah yang ada darah Kristus yang berharga dapat menerima anugerah yang sama seperti yang diterima orang Israel melalui perayaan Paskah yang membubuhkan darah pada sisi ambang atas pintu rumah 3.500 tahun yang lalu. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta apa? Berpesta Paskah. Bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Umat Tuhan menyembelih domba dan kambing untuk merayakan Paskah 3.500 tahun yang lalu. Bagaimanakah Kristus memerintahkan kita untuk merayakan Paskah sekarang? Mari kita baca Matius pasal 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi,
Datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Ini dikenal sebagai adegan Yesus merayakan Paskah dengan murid-muridnya. Ayat 26 kita baca. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Yesus dilambangkan sebagai anak domba Paskah. Jadi, tubuhku berarti tubuh domba Paskah, bukan? Ayat 27. Sesudah itu, ia mengambil cawan yang berisi anggur, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Karena Kristus adalah anak domba Paskah kita, darahku mengacu pada darah domba Paskah, bukan? Itulah sebabnya Yesus telah berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah bersama dengan kamu, karena ini adalah hari raya yang dibutuhkan bagi kamu." Yesus telah memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Jadi, dari sudut pandangnya yang menghendaki menuntun umatnya kepada keselamatan, tidak mungkin bagi umat Tuhan untuk dilindungi oleh Tuhan dan diselamatkan tanpa Paskah. Ketika ketujuh malapetaka terakhir turun ke atas bumi dan keempat angin bumi dilepaskan, ketika saatnya tiba di mana semua api yang disimpan itu melakukan peran mereka, sesungguhnya seluruh bumi ini akan menjadi kacau balau seperti keadaan neraka. Ketika keadaan mengerikan yang tak terlukiskan ini terjadi, prajurit pun akan menangis dengan sedihnya. Alkitab mengatakan bahwa manusia akan gemetar ketakutan dan tangisan mereka akan terdengar di mana-mana ketika mereka melihat kejadian mengerikan itu pada hari-hari yang terakhir. Namun Tuhan telah memberi kita, orang-orang surga, janji yang berharga ini, bahwa kita semua akan ditebus melalui Paskah, bukan? Dalam nubuat Yehezkiel pasal 7, mari kita lihat bagaimana Nabi Yehezkiel menggambarkan adegan itu. Yehezkiel pasal 7, ayat 1 kita baca. "Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, engkau anak manusia katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel, berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Kini kesudahanmu tiba dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan, tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, bencana demi bencana akan datang. Kesudahan datang, kesudahanmu tiba. Seakan-akan ia terbangun melawan engkau. Lihat datangnya. Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba. Hari huru-hara bukan tempik sorak di atas gunung-gunung. Sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu akan kubalaskan kepadamu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah yang memusnahkan. Lihat, harinya sungguh datang. Malapetaka akan menimpa, kelaliman bertunas, keangkuhan bertaruh, kekerasan bersimah rajalela yang menjadi penopang segala kejahatan. Tidak ada dari mereka yang tertinggal, baik dari kelimpahan mereka maupun dari kemewahannya. Kemolekannya pun akan terhapus. Dalam Alkitab versi Inggris tertulis, "An unheard of disaster is coming." Artinya, malapetaka yang belum pernah terjadi dan belum pernah didengar akan datang. Tuhan sudah menyimpannya untuk menghukum orang-orang jahat pada hari yang terakhir. Jadi Tuhan berkata, orang-orang pada zaman Nuh telah memasuki Batra, tetapi orang-orang pada zaman ini harus masuk ke Sion dengan cepat. Tuhan sudah menunjukkan kepada umatnya sebuah jalan untuk diluputkan dari hari kegemasan Tuhan sebelum tiba harinya.
Bukankah Tuhan telah mempersiapkan untuk kita semua memasuki Sion? Mari kita baca Mazmur pasal 91. Ayat 7 kita baca. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ayat 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Untuk apa? Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Memiliki janji ini, alangkah kuatnya kita bukan? Semua hal ini tidak hanya tercatat di dalam kitab Mazmur, Maliaki, dan Zefanya. Ini adalah adegan wahyu yang sama yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Jadi, kita percaya bahwa kita sekarang hidup pada zaman di mana orang jahat pasti akan dihakimi oleh Tuhan. Mari kita membaca Wahyu pasal 7. Pasal 7 ayat 1 kita baca. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi. Menurut nubuat, angin melambangkan perang. Keempat angin adalah angin dari timur, barat, selatan, dan utara, yang melambangkan perang di seluruh dunia. Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat sedang menahan keempat angin. Mereka akan melepaskannya sekarang. Angin itu bertiup di sana-sini. Sudah hampir waktunya bagi keempat angin untuk dilepaskan. Berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Tuhan masih memerintahkan mereka untuk menahan keempat angin. Ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Tunggu sebentar sampai meterai Tuhan dimeteraikan di dahi umat Tuhan. Di manakah pekerjaan pemeteraian akan dimulai? Itu dimulai dari tempat matahari terbit. Jadi di sini, apakah meterai Tuhan itu? Meterai Tuhan itu dimeteraikan untuk melepaskan dari malapetaka, bukan? Saudara-saudari, meterai bermaksud cap. Karena itu adalah meterai Tuhan, nama siapakah yang tertulis di atasnya? Lalu, di manakah nama Tuhan dimeteraikan? Itu akan dimeteraikan di dahi. Tuhan berfirman, Dia akan memeteraikan meterainya di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam roh kita. Zaman nubuatan itu bukanlah pada zaman Bapa, bukanlah zaman anak. Zaman kapan? Karena ini dilaksanakan pada zaman Roh Kudus, akhir zaman. Di sini disebutkan meterai Tuhan muncul dari timur. Itu bukanlah nama pada zaman Bapa Yehova, atau nama pada zaman anak Yesus. Nama siapakah yang harus muncul? Haruslah nama baru, nama Roh Kudus. Nama baru Yesus, An Sang Hong, akan dimeteraikan pada dahi semua orang yang percaya kepada Kristus, An Sang Hong. Mari kita pikirkan adegan-adegan itu. Mari kita lihat ayat 2 lagi. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Setelah menyiapkan alat keselamatan yang sempurna untuk menyelamatkan umat Tuhan. Setelah itu, seluruh angin akan dilepaskan. Kita telah menemukan banyak anggota Sion kita di seluruh dunia pada tahun 2019. Banyak anak Sion dari seluruh penjuru dunia, Asia, Afrika, Oseania, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Cina Utara, Cina Selatan, India Utara, India Selatan, Rusia, dan Brazil,
banyak kembali di dalam pertobatan ke dalam pangkuan Tuhan. Jika seandainya keempat angin dilepaskan sekarang juga, kita tidak bisa berkata apapun, karena banyak saudara-saudari kita sudah datang kepada kebenaran. Seperti yang dituliskan di ayat ini. Tuhan menahan keempat angin bumi untuk sementara waktu dan memberitahukan pekerjaan pemeterainya dimulai dari tempat matahari terbit. Meterai Tuhan mengacu pada Paskah, bukan? Ini menunjukkan Paskah Perjanjian Baru. Kemudian tempat di mana kebenaran Paskah Perjanjian Baru akan muncul. Dan itu tidak muncul dari barat. Dari manakah itu muncul? Itu adalah Korea yang terletak di ujung bumi, di sebelah timur dari Pulau Patmos. Di sini, meterai Paskah Perjanjian Baru itu disebarkan kepada seluruh orang di seluruh dunia. Korea Utara dan Amerika Serikat sedang terlibat dalam pertempuran yang menegangkan atas senjata nuklir. Situasi mendesak ini sedang ditampilkan di berita utama yang menarik perhatian dari orang-orang di seluruh dunia. Apakah suatu kejadian akan terjadi di Timur Tengah atau di Korea, negara di ujung bumi timur? Mereka yang membaca nubuat Alkitab sangat memperhatikan hal itu. Israel terletak pada Timur Tengah. Korea adalah negara di ujung bumi. Karena keduanya adalah titik awal dari nubuatan yang akhir. Memperhatikan apa yang terjadi sekarang. Sebenarnya, kira-kira 10 rudal itu dijatuhkan ke dalam pasukan di mana tentara itu tinggal. Sambil menyaksikan situasi ini, kita tidak boleh hanya menganggapnya sebagai masalah politik. Kita harus melihat segalanya dari sudut pandang dari nubuatan. Dalam kasus ini, banyak orang di sekitar kita. Janganlah hanya membuatnya seperti suatu adegan di berita, dengan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Jika situasi malapetaka semacam ini benar-benar terjadi, apakah Anda tahu cara untuk diselamatkan? Maka kita harus membimbing dan memberitahukan jalan, agar mereka kembali ke Sion, bahtera keselamatan, seperti yang dinubuatkan Tuhan. Terserah mereka, apakah mereka menerima atau menolaknya. Itu bukan tanggung jawab kita. Mari kita pastikan bahwa saya dan saudara-saudari memberitahukan keluarga-keluarga yang dikasihi, teman-teman yang dikasihi, kerabat yang dikasihi, tetangga-tetangga, menyelamatkan mereka semua, dan mencapai kerajaan surga yang kekal. Adegan Paskah bukan hanya muncul di sini. Di Perjanjian Lama juga ada sejarah kerajaan Israel yang sudah dihancurkan karena orang-orang menolak Paskah pada zaman Raja Hizkia. Pada tahun ke-9 Hosea, Raja Israel, pada akhirnya Israel diserang dan dihancurkan. Mengenai kehancurannya, Tuhan telah menuliskannya di dalam Alkitab, bahwa kerajaan Israel dihancurkan karena penduduk kerajaan itu tidak melakukan hukum-hukum, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan Tuhan. Tuhan telah memberikan hal-hal baik kepada kita semua yang hidup pada zaman ini. Namun manusia menolak itu. Kita harus berkeliling dan memberitahu orang-orang untuk tidak menolak itu. Paskah sedang mendekat. Aku seharusnya memberitakan Paskah, agar tidak menyesal seperti ini karena tidak rajin memberitakannya. Mari kita bersiap untuk merayakan Paskah dan menyadarkan banyak orang tentang kebenaran ini. Berbicara sebagai anak-anak Sion, mari kita bergegas mulai dari sekarang, supaya dapat menuntun mereka untuk kembali kepada kebenaran Paskah Perjanjian Baru. Kelihatannya ada banyak tanda-tanda yang tidak biasa di sini dan di sana pada tahun ini. Jika mau menyelamatkan seseorang, beritakan sekarang sebelum tiba saat itu. Saya dengan sungguh-sungguh meminta Anda semua untuk melakukan peran yang hebat dalam memimpin banyak jiwa menuju pertobatan dan menyelamatkan seluruh dunia. Saya mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih.